eh Kemarin waktu kelas online minggu kemarin kita sudah selesai untuk bab TTM bab kedua. Sekarang kita akan mulai untuk TTM di bab yang kedua. Kemarin kan sudah selesai yang bab pertama ya. Untuk yang modul kedua ini kita akan belajar mengenai hakikat bahasa. Seperti biasa nanti di setiap modul akan ada dua kegiatan belajar. Untuk yang di modul kedua ini, kegiatan belajar yang pertama akan berbicara mengenai hakikat, sifat, dan fungsi bahasa. Untuk pokok bahasa yang pertama yaitu poin yang A, yaitu hakikat bahasa. Bahasa, menurut istilahnya itu bahasa merupakan kumpulan bunyi-bunyi yang tersusun secara teratur sehingga menimbulkan makna. Kemudian dia diucapkan oleh lisan dan digunakan untuk mengungkapkan pikiran. Sehingga bahasa juga bisa diartikan sebagai kumpulan bunyi-bunyi yang bermakna yang diucapkan dengan tujuan mengungkapkan pikiran. Kemudian hakikat dari bahasa sendiri itu yaitu merupakan bahasa pada hakikatnya adalah bunyi, ujar, atau lisan yang terwujud lambing. Bahasa memiliki sistem, kemudian bahasa itu makna, bahasa memiliki fungsi, dalam hal ini kita juga dapat mengartikan bahwa bahasa adalah bunyi, ajak, atau lisan, yang mana berdasarkan fakta sejarah menjelaskan bahwa orang atau kelompok orang atau masyarakat sejak dulu telah melakukan komunikasi dengan menggunakan bahasa yang telah disepakati bersama secara lisan, baru kemudian diikuti oleh bahasa tulisan. Jadi saat awal kehidupan manusia itu pertama yang yang dipelajari itu yaitu bahasa lisan dulu, baru kemudian berkembang menjadi bahasa tulisan. Kemudian bahasa itu juga memiliki sistem, karena bunyi-bunyi bahasa yang diujarkan disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh kelompok masyarakat pengguna bahasa tersebut. Kemudian bahasa itu juga bermakna karena bunyi-bunyi yang disusun secara teratur berdasarkan kesepakatan tersebut diberi makna sehingga dapat dipahami oleh penggunanya. Seperti contoh saat kita menyebut kata meja, sebagai contohnya kita menyebut kata meja. Berarti saat kita bilang meja, pasti kita lawan bicara kita akan tahu mana yang disebut benda mana yang disebut meja. Kemudian bahasa juga memiliki fungsi yang mana orang berbahasa karena sebentar karena ingin mengungkapkan sesuatu yang ada di dalam pikirannya. Sampai di sini adakah pertanyaannya? Ada pertanyaan? Kalau nanti seandainya ada pertanyaan langsung langsung diketik biar saya langsung bisa jawab. Kemudian kita berlanjut ke sifat-sifat bahasa. Yang pertama, sifat bahasa itu yaitu merupakan keindahan. Yang mana karena bahasa pada hakikatnya adalah bunyi yang memiliki kandungan irama, dinamik, dan tempo yang merupakan pokok di dalam seni. Kemudian sifat bahasa yang kedua yaitu manusiawi, karena hanya manusia yang dapat menggunakan dan mengembangkan bahasa. Seperti pendapat Chomsky dalam Pateda tahun 1990, anak yang lahir ke dunia ini telah membawa kapasitas atau potensi bahasa. Sedangkan Make, bahasa dapat dilihat dari dua hal, yaitu sebagai aktivitas jiwa dan sebagai aktivitas otak. Kemudian sifat bahasa yang ketiga yaitu produktif, yang mana manusia dengan akal budinya dapat mengubah susunan bunyi-bunyi bahasa sehingga menjadi bunyi bahasa yang berbeda-beda. Perbedaan bunyi-bunyi itu membuat bahasa menjadi produktif. Kemudian untuk contoh produktivitas unsur-unsur bahasa,
terbagi menjadi berapa ya? Terbagi menjadi 3. Untuk yang pertama yaitu fonem. Fonem misalnya, fonem ini merupakan bentuk banyak kata dengan cara kerja sama dengan fonem-fonem lain seperti kata ada, apa, abu, dan acak. Kemudian kelompok fonem B, U, A, T. Kemudian kelompok tersebut dapat membuat kata buat, baut, buta, tabu, dan batu. Kemudian yang kedua yaitu morfen. Morfen itu morfen bebas, yaitu misal morfen ajar dapat dibentuk menjadi kata ajaran, belajar, pelajar, pelajaran, pengajar, mengajar, dan mengajarkan. Untuk morfen terikat misalnya prefik prefik men dapat membentuk kata mencari, mencuri, menyapu, mengapur, mengecat, dan lainnya. Kalau mau lihat di modulnya di halaman 2.9 Mbak ya. Kemudian yang ketiga yaitu kalimat. Susunan kalimat pagi ini membaca koran dapat diubah susunannya menjadi membaca koran kami pagi ini, kemudian pagi ini kami membaca koran, dan yang ketiga kami membaca koran pagi ini. Ada pertanyaan kah sampai di sini? Untuk sifat kalau enggak saya lanjutkan. Untuk sifat bahasa yang keempat yaitu dinamis. Yang mana bahasa khususnya kata dapat berubah makna karena keinginan penggunanya. Dari sifat yang dinamis, bahasa Indonesia telah mengalami 3 kali perubahan ejaan, dari ejaan Van Open, ejaan Suwandi, dan yang terakhir yaitu ejaan yang disempurnakan. Kolom di sini mana ya bisa nulisnya? Kolom yang di sini sebentar. Halaman 2.9 Mbak Nurwaidah. Sebentar tak absen lagi ya. Mbak Rika, Mbak Nurwaidah. Yang belum absen ya Mbak Mahfirotul, terus Mbak Lina sama Mbak Lilianti. Mbak Lia, sama Mbak Lilianti. Mbak Lilianti tetap nggak bisa masuk ya Mas Handono ya? Oke. Mbak Rika sudah. Oke, kita lanjut. Di sini, di kolom ini ada 3 jenis bahasa yang diperbarui, yaitu Van Open, Swandi, dan EYD. Seperti kata Surabaya di sini. Untuk pengejaan surah U, pertama kan Surabaya. Kalau kita baca untuk yang di EYD kan ini untuk Van Open ini kan menjadi Surabaya ya. Kemudian untuk diubah menjadi Suwandi menjadi Surabaya. Kemudian di EYD dia menjadi Surabaya. Itu adalah 3 jenis kata berdasarkan ejaannya. Begitu juga dengan kata bujangan dan mencuci. Ini ada 3 jenis kata berdasarkan metamorfosis ejaannya. Kemudian berdasarkan perubahan makna. Seperti contohnya kata sarjana, kalau dulu makna kata sarjana itu adalah orang yang
cerdik pandai, tetapi arti yang sekarang yaitu lulusan perguruan tinggi. Untuk perubahan dalam bahasa terjadi dalam semua tataran atau tatanan fonologi, morfologi, sintaksis, dan simantik, terutama penambahan kosakata. Kata serapan untuk kata serapan yang kita gunakan itu ada dua cara. Yang pertama adopsi, yaitu mengambil secara utuh, atau dengan adaptasi, yaitu melakukan penyesuaian. Mungkin dalam bahasa Indonesia itu kan kita juga banyak mengambil atau menyerap istilah-istilah dalam bahasa Inggris juga. Untuk di sini ada beberapa contoh juga yang dijelaskan di buku, seperti kata barunya adang ya, ini ayah. Adang kalau bahasa sumber aslinya kan Jawa. Kemudian maknanya menanak nasi menggunakan dandang. Kalau seperti riak di sini bahasa Arab sumber alamnya, maknanya sombong atau congkak. Jadi ini adalah istilah-istilah yang kita ambil dari adopsi maupun adaptasi bahasa. Kemudian sifat bahasa yang ketiga yaitu variatif, yang mana merupakan perbedaan karakter antara manusia, menyebabkan orang menggunakan bahasa secara berbeda pula, sehingga menyebabkan ragam atau variasi bahasa. Oleh karena itu kenapa bahasa juga bersifat variatif. Di sini ada 3 istilah berhubungan dengan variasi bahasa. Yang pertama yaitu ideologi, yang mana ideologi merupakan variasi bahasa yang bersifat perseorangan, yang mana setiap orang memiliki bahasa yang berbeda-beda yang ditandai dengan penggunaan intonasi. Sedangkan istilah intonasi sendiri yaitu panjang pendek, keras lunak, tinggi rendah nada yang digunakan seseorang ketika berbicara. Jadi biasanya kan setiap orang kan saat kita berbicara itu pasti mempunyai intonasi yang berbeda-beda ya. Seperti juga halnya kalau orang Jawa sama orang Madura itu pasti intonasinya juga akan berbeda-beda juga. Kemudian yang kedua yaitu dialek. Dialek di sini yaitu variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok orang, yang mana dialek dipengaruhi oleh karakteristik bahasa daerah, yang mana pengguna bahasa yang baik adalah yang tidak dipengaruhi oleh dialek bahasa tertentu. Jadi sebagai contoh kita berbahasa Jawa, sebagai contoh kita orang Jawa. Seandainya kita seorang pengguna bahasa Indonesia yang baik, maka kita tidak akan pernah terpengaruh oleh logat Jawa kita saat kita menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian untuk yang ketiga yaitu ragam, yang mana ragam di sini yaitu variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu. Sedangkan ragam bahasa di sini akan ada ragam wacana dan sarana, yang mana untuk ragam wacana yaitu ragam ilmiah, yang mana beragam bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiah seperti seminar, ceramah, atau skripsi. Sedangkan untuk ragam populer yaitu ragam bahasa yang digunakan dalam kegiatan berbahasa sehari-hari dan dalam tulisan-tulisan populer. Kemudian untuk yang B, yang kedua, yaitu ragam bahasa sarana. Yang pertama yaitu ragam lisan, yang mana ragam lisan merupakan ragam bahasa yang digunakan dengan cara mengucapkan bunyi-bunyi bahasa lisan. Kemudian ragam tulis, yaitu
ragam bahasa yang digunakan dengan menggunakan media tulis dan makna pada ragam tulis diperoleh oleh bentuk, pola kalimat, dan tanda baca. Kemudian apa tadi? Ragam bahasa yang ketiga yaitu pendidikan. Ragam pendidikan ini dibagi menjadi dua, yaitu ragam baku dan ragam tidak baku. Untuk ragam baku yaitu ragam yang secara konsisten melaksanakan kaidah-kaidah atau aturan-aturan bahasa, dan ragam tidak baku yaitu ragam bahasa yang tidak sepenuhnya atau tidak secara konsisten menerapkan kaidah bahasa. Oke. Fungsi bahasa yang ketiga bahasa yang keenam yaitu konvensional, yang mana sistem yang terdapat di dalam bahasa ditentukan dan disepakati oleh para pengguna bahasa yaitu manusia. Kemudian yang ketujuh yaitu arbiter, yang mana bahasa digunakan untuk memberikan nama atau istilah terhadap sesuatu. Pemberian nama atau istilah ini tidak disadari oleh hubungan sebab akibat. Sampai di sini ada pertanyaan kah? Setelah kita sampai ke sifat-sifat bahasa. Di sini atribut. Di sini kan kalau yang mana kalau di sini kan bahasa digunakan untuk memberikan nama atau istilah terhadap sesuatu. Pemberian nama atau istilah ini tidak disadari oleh hubungan sebab akibat. Kalau di buku di sini kan dia menyebutkan bahwa sifat konvensional para pengguna bahasa menimbulkan sifat arbiter pada bahasa. Arbiter bermakna sewena-wena atau mana suka, artinya tidak ada kaitannya antara bunyi dengan benda-benda yang dibahas atau antara lambang bunyi dengan yang dilambangkan. Dimana kalau yang di buku ini kan dia mengambil contoh untuk masyarakat Jawa menyebut watu untuk benda keras yang terdapat di alam atau biasanya banyak terdapat di sungai. Dalam bahasa Indonesia disebut batu. Itu adalah contoh untuk bahasa itu arbiter. Jadi di sini kalau dari contoh di sini kan dari watu ke batu itu kan dia mengalami perubahan, Mas. Mengalami perubahan di mana dari perubahan pengucapan ya di mana itu tergantung, maksudnya terserah yang mau mengucapkan, bukan terserah sih, tergantung kesepakatan, tapi tidak ada tidak ada aturan tidak ada aturan yang mengikatnya. Kalau watu ke batu kan sebenarnya dia bendanya sama, tetapi pengistilahannya kan berbeda. Itu disebut dengan arbiter, yaitu sewena-wena atau mana suka. Di sini Mas Handono jelas kah? Oke, sekarang kita masuk ke fungsi bahasa. Di sini kita akan fungsi bahasa dari beberapa pendapat, di mana definisi bahasa yang diungkapkan oleh Sumarsono pada tahun 2004. Yang pertama, berdasarkan pendapat Aristoteles, di mana ini disebutkan di tahun 2004 halaman 58 ya. Dia Sumarsono ini juga mengambil istilah fungsi bahasa dari Aristoteles, menyatakan bahwa bahasa adalah alat untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan manusia. Kemudian berdasarkan
Raymond Popper mengemukakan 4 fungsi bahasa, yaitu yang pertama fungsi ekspresif, yaitu fungsi untuk mengungkapkan atau menyatakan diri. Kemudian yang kedua yaitu fungsi sinyal atau fungsi mereaksi, menjawab atau memberikan tanggapan. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi deskriptif, yaitu fungsi yang mencakup kedua fungsi di atas, hanya caranya memberi gambaran atau mendeskripsikan secara rinci apa-apa yang akan disampaikan. Kemudian yang keempat yaitu fungsi argumentatif, yang mana fungsi bahasa dalam memberikan alasan atau argumen. Kemudian untuk fungsi bahasa menurut Karl Buchler, seorang sarjana Jerman, membedakan 3 fungsi bahasa, yaitu Apple, yaitu fungsi memerintah, kemudian Ausdruck, yaitu fungsi untuk mengungkapkan suasana hati, yang ketiga Darstellung, yaitu fungsi yang mengacu objek tertentu yang berada di luar diri penutur. Kemudian berdasarkan Halliday mengungkapkan 7 fungsi bahasa. Yang pertama yaitu instrumental, yang mana bahasa digunakan sebagai alat untuk memperoleh kebutuhan fisik. Yang kedua, fungsi bahasa sebagai regulatori, yaitu bahasa digunakan untuk mengontrol atau mengendalikan orang lain. Fungsi yang ketiga yaitu interaksional, yang mana bahasa digunakan untuk berhubungan atau bergaul dengan orang lain. Fungsi keempat yaitu secara personal, yang mana bahasa digunakan untuk menguatkan diri. Kemudian yang kelima, fungsi heuristik, yaitu bahasa digunakan untuk mengungkapkan dunia sekitarnya atau mengutarakan pengalaman. Yang keenam, fungsi imajinatif, yaitu bahasa digunakan untuk mencipta. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu sebagai bahasa sebagai yang berfungsi sebagai informatif, yaitu bahasa digunakan untuk mengomunikasikan informasi baru. Oke. Di sini bahasa sebagai alat komunikasi digunakan untuk memperoleh kebutuhan fisik, mengontrol atau mengendalikan orang, berhubungan atau bergaul dengan orang lain, yang mana di sini bahasa sebagai fungsi sosial, kemudian mengungkapkan diri, mengungkapkan dunia di sekitarnya atau mengutarakan pengalaman, mencipta, yang mana di sini mencipta ini maksudnya yaitu menciptakan ide-ide kreatif atau karya sastra. Yang ketujuh yaitu mengomunikasikan informasi baru, di mana dengan bahasa orang dapat saling menginformasikan berita, peristiwa atau ilmu dan teknologi. Oke. Kalau ada pertanyaan nanti langsung di itu ya. Maksudnya langsung ditanyakan. Itu adalah fungsi bahasa untuk kegiatan belajar 1, yaitu hakikat, sifat dan fungsi bahasa. Sampai di sini ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, Mas Yudo sepertinya mengetik sesuatu. Kalau nggak ada, fungsi bahasa 1 sampai 4. Mana-mana fungsi bahasa? Mana Mas ini? Fungsi bahasa 1 sampai 4. Ini tak maksudnya.
Untuk yang Aristoteles menyatakan bahasa adalah alat untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan manusia. Di sini kan jelas kalau seandainya kita perasaan sedih, senang kepada orang lain kan kita mengungkapkan itu dengan bahasa kan. Kemudian kalau sebentar Mbak Lia ya. Kemudian kalau berdasarkan Raymond Popper, di sini dia mempunyai empat fungsi bahasa. Yang pertama yaitu fungsi ekspresif, fungsi untuk mengungkapkan suatu atau menyatakan diri. Jadi saat kita ingin mengungkapkan sesuatu ke orang lain, entah itu perasaan kita seneng, entah perasaan kita sedih, itu kita bisa mengungkapkannya dengan bahasa. Di sini sebenarnya pengungkapan dengan bahasa itu tadi kan disebutkan kalau bahasa itu kan sebenarnya ada dua, yaitu bahasa lisan dan bahasa tulisan ya. Tetapi kan di awal tadi sudah saya jelaskan kalau bahasa pertama sekali manusia itu mengenal bahasa lisan dulu. Kemudian setelah sekian lama baru mengenal istilah bahasa tulisan. Yang di sini kalau seandainya kita paling gampang saat kita sedih, mungkin kita bisa mengekspresikan kesedihan itu dengan bahasa, sebagai contoh bahasa lisan. Mungkin kita bisa menangis atau saat kita bercerita kita bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam isi apa mengungkapkan isi hati kita. Jadi untuk yang kedua yaitu fungsi sinyal. Yang mana fungsi sinyal ini yaitu fungsi mereaksi, menjawab atau memberi tanggapan. Sebagai contoh mungkin saat kita di jalan sebagai contohnya, mungkin ada seseorang yang tiba-tiba menabrak kita. Kita akan menggunakan bahasa itu sebagai fungsi mereaksi, entah kita mengumpat, entah kita berteriak atau entah kita melakukan mengutarakan keterkejutan kita dengan bahasa. Di sini sebagai fungsi sinyal, yaitu sebagai fungsi mereaksi, menjawab atau memberi tanggapan. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi deskriptif, yaitu fungsi yang mencakup kedua fungsi di atas. Hanya caranya memberikan gambaran atau mendeskripsikan secara rinci apa-apa yang akan disampaikan. Jadi yang fungsi deskriptif di sini kita sebagai contoh saat kita ingin menjelaskan ke seseorang yang tidak paham, mungkin teman-teman yang dari seandainya menggunakan istilah kita akan menjelaskan satu makanan, misalnya lontong gitu ya, lontong yang nasi itu mungkin saat kita mengajak seseorang berbicara, saat kita menggunakan istilah lontong, mungkin orang tersebut nggak tahu apa itu lontong kan. Kemudian kita akan menjelaskan, mendeskripsikan kalau lontong itu yaitu beras ditaruh di dalam daun pisang, kemudian ujung-ujungnya dikasih dicemi dikasih peniti, bukan peniti ya, apa sih namanya itu, ujung-ujungnya seperti diikat itu ya. Kemudian kita masak, direbus dengan air, maka jadilah lontong tersebut. Maka itu adalah fungsi deskriptif, yaitu menceritakan. Jiteng. Ya, jiteng dikasih apa itu. Kemudian fungsi argumentasi. Di sini yaitu fungsi bahasa dalam memberikan alasan atau argumen. Jadi ketika mungkin kita melakukan kesalahan, bukan melakukan, kita tidak sengaja menjatuhkan barang, saat kita ditanya kenapa kamu melakukan itu, mungkin kita akan berargumentasi, yaitu berargumentasi dengan tidak sengaja atau kecerobohan atau yang lainnya. Di sini adalah sebagai fungsi bahasa yang sebagai fungsi argumentatif. Sebentar, saya tak menyalakan AC dulu.